Dividen saham BUMN merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah. Dana yang diterima dari dividen dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, layanan publik, dan proyek-proyek strategis lainnya. Pada video ini, kita akan bahas daftar 8 saham BUMN terbaik, dengan histori dividen yang dahsyat selama 3 tahun terakhir, versi Mutiara Investasi. Informasi pada video ini bukanlah ajakan untuk membeli dan menjual saham. Pertama, merupakan saham di sektor perbankan yaitu, saham PT Bank Mandiri Tbk. Bank Mandiri menjadi bank BUMN terdepan yang terus berinovasi dan melakukan transformasi digital, untuk meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah. Pemerintah Indonesia memiliki saham sebanyak 52%. Bank Mandiri selalu membagikan dividen 1 kali dalam setahun dengan rata-rata yield sekitar 4% per tahun, selama 3 tahun terakhir. Dengan kinerja laba bersih yang diprediksi mengalami kenaikan, sekitar 20% dari tahun 2022 lalu. Maka, proyeksi dividen final saham BMRI di tahun 2024, ada di sekitar Rp637 per lembar saham. Kemudian, jika mengacu pada harga saham BMRI selama 3 tahun terakhir pasca COVID-19, jika punya BMRI di harga rata-rata Rp5.000 hingga Rp5.500 per lembar saham, sudah sangat baik. Salah satu kelemahan saham Bank Mandiri, adalah pergerakan harga sahamnya yang lambat. Buat yang punya kesabaran lebih tinggi, tentunya tidak akan jadi masalah. Kedua, masih saham di sektor perbankan yaitu, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Bank BBRI menjadi bank BUMN yang memiliki jaringan cabang yang sangat luas di seluruh Indonesia. BRI secara khusus memiliki fokus pada pelayanan dan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemerintah Indonesia memiliki saham BBRI sebanyak 53%. Bank BRI sejak tahun 2022 selalu membagikan dividen 2 kali dalam setahun dengan rata-rata yield sekitar 4-5% per tahun, selama 3 tahun terakhir. Dengan kinerja laba bersih yang diprediksi mengalami kenaikan, sekitar 9,4% dari tahun 2022 lalu. Maka, proyeksi dividen final saham BBRI yang akan dibagikan di tahun 2024, ada di sekitar Rp252 per lembar saham. Kemudian, jika mengacu pada harga saham BBRI selama 3 tahun terakhir pasca COVID-19, jika punya saham BBRI di harga rata-rata Rp4.500 hingga Rp5.000 per lembar saham, akanlah sangat luar biasa. Salah satu kelemahan saham Bank BRI juga sama dengan Bank Mandiri, yaitu pergerakan harga sahamnya yang lambat. Ketiga, merupakan saham di sektor telekomunikasi yaitu, saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Sebagai penyedia layanan informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi, saham Telkom menjadi saham telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan infrastruktur penunjang dan jaringan yang besar di seluruh pelosok Nusantara. Pemerintah Indonesia memiliki saham TLKM sebanyak 52%. Saham TLKM selalu membagikan dividen di bulan Juni setiap tahunnya dengan rata-rata yield sekitar 4% per tahun, selama 3 tahun terakhir. Dengan kinerja laba bersih yang diprediksi mengalami kenaikan cukup besar, sekitar 25% dari tahun 2022 lalu. Maka, proyeksi dividen final saham TLKM yang akan dibagikan di tahun 2024, ada di sekitar Rp209,2 per lembar saham. Kemudian, jika mengacu pada harga saham TLKM selama 3 tahun terakhir. Apabila punya saham TLKM di harga rata-rata Rp3.500 hingga Rp4.000 per lembar saham, akanlah sangat luar biasa. Salah satu kelemahan saham TLKM dari Bank BRI dan Bank Mandiri, yaitu pertumbuhan laba bersihnya yang naik dan turun dan belum sekonsisten dua bank BUMN sebelumnya. Keempat, merupakan saham di sektor energi yaitu, saham PT Elusa Tbk.
Saham Elsa berfokus dan bergerak dalam bidang jasa hulu migas dan melakukan investasi saham pada anak perusahaan di bidang jasa pengelolaan dan penyimpanan minyak dan gas bumi. Di sini pemerintah Indonesia, di bawah PT Pertamina Hulu Energi, memiliki saham Elsa sebanyak 51%. Saham Elsa selalu membagikan dividen antara bulan Juni dan Juli dengan rata-rata yield sekitar 4% per tahun, selama 3 tahun terakhir. Dengan kinerja laba bersih yang diprediksi mengalami kenaikan yang sangat besar, sekitar 43% dari tahun 2022 lalu. Proyeksi dividen final saham Elsa yang akan dibagikan di tahun 2024, ada di sekitar Rp37 per lembar saham. Kemudian, jika mengacu pada harga saham Elsa selama 3 tahun terakhir, apabila punya saham Elsa di harga rata-rata Rp300 hingga Rp350 per lembar saham, akanlah sangat dahsyat. Salah satu kelemahan saham Elsa, yaitu pertumbuhan laba bersihnya juga naik dan turun, belum konsisten, karena ketergantungan terhadap harga komoditas energi. Kelima, adalah saham di sektor pertambangan batubara yaitu, saham PT Bukit Asam Tbk. Pemerintah Indonesia di bawah PT Mineral Industri Indonesia Persero memiliki saham PT BA sebanyak 65%. Saham PT BA selalu membagikan dividen 1 kali dalam setahun dengan rata-rata yield sekitar 14-16% per tahun, selama 3 tahun terakhir. Dengan kinerja laba bersih yang diprediksi mengalami penurunan yang cukup besar, sekitar 49% dari tahun 2022 lalu, akibat dari penurunan harga batubara dunia. Maka, proyeksi dividen final saham PT BA yang akan dibagikan di tahun 2024, ada di sekitar Rp555 per lembar saham. Kemudian, jika mengacu pada harga saham PT BA selama 3 tahun terakhir pasca COVID-19, jika punya saham PT BA di harga rata-rata Rp2.000 hingga Rp2.200 per lembar saham, akanlah sangat luar biasa. Keenam, adalah saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Pemerintah Indonesia di bawah PT Pertamina Persero memiliki saham Pegas sebanyak 56%. Saham Pegas sempat absen bagi dividen di tahun 2021, namun di tahun 2022 dan 2023 sudah konsisten membagikan dividen 1 kali dalam setahun dengan rata-rata yield sekitar 8% per tahun. Dengan kinerja laba bersih yang diprediksi mengalami penurunan yang cukup besar, sekitar 19% dari tahun 2022 lalu. Maka, proyeksi dividen final saham Pegas yang akan dibagikan di tahun 2024, ada di sekitar Rp113 per lembar saham. Kemudian, jika mengacu pada harga saham Pegas selama 3 tahun terakhir, yang masih dalam tren penurunan. Jika punya saham Pegas di bawah harga rata-rata Rp900 hingga Rp1.000 per lembar saham, akanlah sangat baik. Ketujuh, kembali saham di sektor perbankan, adalah saham PT Bank Negara Indonesia, Persero, Tbk. Pemerintah Indonesia memiliki saham BBNI sebanyak 60%. Saham BBNI dari tahun 2022 ke bawah, yield dividennya bisa dibilang bercanda, namun di tahun 2023, yieldnya sudah serius, dan sudah ada di angka 4% per tahun. Dengan kinerja laba bersih yang diprediksi mengalami kenaikan yang cukup besar, sekitar 14% dari tahun 2022 lalu. Maka, proyeksi dividen final saham BBNI yang akan dibagikan di tahun 2024, ada di sekitar Rp449 per lembar saham. Kemudian, jika mengacu pada harga saham BBNI selama 3 tahun terakhir, yang masih dalam tren kenaikan. Meski agak sulit saat ini, jika punya saham BBNI di bawah harga rata-rata Rp4.000 hingga Rp4.500 per lembar saham, akanlah sangat dahsyat. Kedelapan dan terakhir, adalah saham di sektor jasa pengelolaan kapal dan juga pelayanan jasa pengangkutan kapal, adalah saham PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Pemerintah Indonesia, di bawah PT Pelindo Jasa Maritim memiliki saham BPCM sebanyak 76%.
Saham IPCM selalu membagikan dividen 2 kali dalam setahun, dengan yield rata-rata di angka 6-7% per tahun. Dengan kinerja laba bersih yang diprediksi mengalami kenaikan yang lumayan besar, sekitar 11% dari tahun 2022 lalu. Maka, proyeksi dividen final saham IPCM yang akan dibagikan di tahun 2024 ada di sekitar Rp19,6 per lembar saham. Kemudian, jika mengacu pada harga saham IPCM selama 3 tahun terakhir yang masih dalam tren sideways, jika berhasil punya saham IPCM di bawah harga rata-rata 250 per lembar saham, akanlah sangat baik. Jika ada saham BUMN lain yang dividennya menarik, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian, semoga informasi pada video ini bisa membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.